Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi teori kegagalan, failure theory, pada struktur yang dikenai beban statik. Dalam contoh soal yang akan kita bahas ini, kita akan coba memprediksi berapa besar external loading yang bisa mengakibatkan sebuah struktur itu gagal. Gagalnya itu misalnya karena terjadinya yielding, terjadinya perubahan bentuk plastis dari struktur yang kita akan tinjau. Akibat apa? Akibat beban statik. Apakah tunggal, ya, atau banyak? Jadi multi types of loading. Jadi ada aksial, ada bending, ada barangkali juga ada torsion. Ini tentu akan mengakibatkan terjadinya tegangan, atau dengan kata lain struktur akan memberi respon tegangan pada titik yang kita ingin hitung. Dimanapun di dalam struktur itu kita bisa tentukan titiknya, lalu kita hitung apa yang terjadi, tegangan tarikkah atau tegangan geser, lalu kita lihat berapa besar tegangan maksimum atau critical stress yang terjadi, sehingga nanti dengan menggunakan teori kegagalan, ya, kita bisa mengetahui kira-kira berapa besar beban atau load yang aman untuk diberikan kepada struktur itu. Silakan simak ya sampai habis. Sebuah soal, contoh soal di sini. Strukturnya kira-kira seperti pada gambar. Sebuah batang OABC itu dijepit. Jadi jenis tumpuan jepitan, cantilever batangnya. Lalu pada ujung di C ini ada disediakan lubang, lalu dimasukkan batang ini, batang di, ya, batang inilah dimasukkan ke dalam beam ini. Jadi ini seperti kunci pipa, ya, atau wrench. Nah, sekarang kita coba lihat beban apa saja yang bekerja. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada F. F ini dengan bentangan atau lengan gayanya 15 inci, maaf satuannya dalam US customary sesuai contoh yang ada di buku Sikli, ya. Jadi dari D sampai ke titik C di sini, ya, tengah-tengah dari batang itu 15 inci. Kemudian kita tahu juga bahwa F ini juga akan memberi efek nanti kepada batang OABC ini. Jadi F ini akan menyebabkan terjadinya dua tegangan. Yang pertama adalah terjadinya bending, yang keduanya terjadi torsion. Jadi ini terjadi bending moment, ini terjadi torsion. Nah, pertanyaannya, di mana bending, di mana torsion? Mari kita lihat bersama. Kalau F bekerja di sini dan lengan gayanya sampai ke sini, maka coba kita lihat akan terjadi
torsion sebesar ini. Itu T sama dengan panjangnya 15 berarti 15 kali gaya. Jadi 15 F. Satuannya nanti barangkali pound inch ya, atau kilopound inch. Satuan torsi atau satuan momen. Nah, pada saat yang sama gaya F juga bekerja atau memberi efek pada batang OABC ini juga. Tapi coba bayangkan kalau ini cukup kaku, ya OABC-nya cukup kaku, maka kita bisa pindahkan seolah-olah F itu bekerja di sini, ya, maka lengan gayanya terhadap titik O atau titik A ini ada 12. Kalau terhadap titik O ada 14 gitu. Nah, tapi persoalannya di sini mana yang akan kita tinjau? Karena pertanyaan dari soal ini adalah kita akan menggunakan teori kegagalan untuk menentukan the strength of mechanical element or component. Kita tidak mencari strength of the material, kekuatan bahan dari struktur batang ini, tetapi justru yang kita ingin cari adalah the strength of the structural component, ya, atau mechanical element yang bekerja di sini. Jadi dalam hal ini, kalau kita selama ini barangkali strength itu satuannya megapascal, tapi nanti strength struktur itu bukan satuannya ke satuan tegangan, tetapi justru tegangan justru adalah satuan beban. Itu nanti di akhir kita akan dapat setelah kita memperoleh berapa besar harga F. Nah, jadi kalau F katakan bekerja di sini, kita pindahkan karena cukup kaku, maka batang ini akan mengalami bending. Ya. Jadi ini akan terjadi bending. Oke. Nah, berapa besarnya M yang bekerja di sini? Ya, tentu sama dengan berapa panjangnya. Jadi kita ingin meninjau tentu di titik A. Saya akan jelaskan kenapa kita memilih titik A. Jadi MA itu sama dengan berapa? 14 ya, 14 F ya. 14 F. Nah, di sini tadi bekerja torsi adalah 15 F. Adakah gaya lain yang bekerja di sini? Kita lihat tidak ada. Jadi misalnya ada ya gaya aksial ke sini, kita tinggal tambahkan aja. Tapi dalam contoh soal ini tidak ada gaya aksial, jadi nggak usah kita ngada-ngada. Nggak usah ngada-ngada, ya udah. Yang ada adalah gaya F sendiri yang bisa mengakibatkan bending dan torsion pada batang. Karena pada batang ini kita perlu lihat lokasinya di mana, karena kita akan menghitung berapa besar kekuatan daripada elemen mekanikal atau kekuatan struktur pada A, maka kita harus bisa menghitung berapa besar tegangan yang bekerja di sana. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa pada A terjadi tegangan tarik. Ya, akan terjadi tegangan tarik akibat bending. Jadi kalau saya gambarkan sekali lagi, ya saya gambarkan ini batang, saya ambil aja langsung, saya potong ini di A, ini batang A, ya. Lalu ini saya jepit sekarang, lalu bebannya adalah beban M yang besarnya tadi 14 ya, 2 tambah 12, jadi 14 F. Ya. Maka
Ini akan terjadi bending pada titik ini. Kita di X ya. X dan ini kita lihat dari sini berarti ini Y. XY. Nah, tegangan yang bekerja adalah berapa besar M kali C dibagi dengan I. Ini dia. Nah, M itu kita sudah tahu sama dengan 15F. Oh, sorry, ini tegangan. Ini torsi, sorry. Kita hitung dulu untuk A ya. A tadi M-nya adalah 14F. Ini 14F. 14F. Lalu C sama dengan setengah dari diameter. Kenapa setengah dari diameter? Karena penampangnya bulat. Ya. Jadi kalau bulat, inilah C yang sama dengan setengah kali diameter. Oke, kemudian D. D sendiri yang mana kita akan pakai? Tentu D, seperti yang kita katakan tadi, D di A. Nah, D di A ini ada dua, ada 1,5 inci, ada yang ya 1 inci. Yang mana kita pilih? Tentu kita akan milih yang 1 inci, yang kritis. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi sigma X sama dengan oh ya, satu lagi I ya, momen inersia I. Untuk penampang bulat yaitu V per 64 B pangkat 4. Ini dia. Nah, kita sederhanakan menjadi 32 M per V di pangkat 3, di mana M 14, D kita isi sama dengan 1 inci, maka kita peroleh sigma X 142,6 F. Bekerja sigma X di sini, ya, sigma X yang besarnya 142,6 X. Jadi masih dalam F. Nah, kita tahu. Nah, tentu di sini sebaliknya, sigma X kompres. Berikutnya adalah kita lihat akibat torsi. Nah, pada elemen A juga terjadi tegangan geser akibat beban torsi. Nah, jadi beban torsi T itu menyebabkan tegangan geser. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada batang, seperti ini, batang. Lalu batang ini saya puntir, apa yang terjadi? Maka sepanjang garis ini akan terjadi pergeseran, atau terjadi shear di sana. Ya, rumusnya sama dengan T R dibagi dengan J. Mana R adalah setengah D sama, dan J di sini adalah V per 32 V per 4, harga D sendiri 1, maka setelah kita hitung sigma ZX yang bekerja pada A itu 76,4 F. Nah, kalau tadi 142,6 F. Dari sini kita tahu bahwa besarnya tegangan yang bekerja pada A itu lebih dominan tegangan tarik ya, sebesar sigma F, dan pada batang, pada beam akan terjadi tegangan geser sebesar 76,4 F. Jadi kebayang sekarang kalau ada dua dari diagram Moore ya kan.
Jadi kalau ada dua gaya yang bekerja, jadi sigma X, kemudian sigma Y-nya 0, kalau ZX katakanlah positif, CCW di sini, ya, titik tengahnya di sini, kita bisa langsung tahu ya, berapa besar tegangan prinsipal yang terjadi. Yaitu dengan membuat lingkaran ke sini, ya. Oke. Nah, dari sini kita langsung tahu inilah dia sigma, ini sigma 1. Nah, ini sigma 1, ini sigma 2. Sigma Y sama dengan 0. Dan ini adalah tau XY tadi. Nah, berapa yang maksimumnya? Maksimum yang kita ingin cari adalah ini. Tau 1 minus tau 1. Ini yang maksimum pada sudut sekian. Ya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah menggunakan teori kegagalan untuk menghitung berapa besar gaya F yang diizinkan. Maksud diizinkan adalah berapa besar gaya F yang menyebabkan struktur tidak gagal. Jadi kalau gaya F yang membuat struktur gagal, gagalnya di sini adalah strukturnya berubah secara plastis. Dia tidak akan kembali lagi. Jadi kalau perubahannya dalam batas elastik, ketika unloading load, ya, maka dia akan kembali. Jadi gagal di sini jika nggak kembali. Nah, itu dia. Nah, jadi kita dapat ada dua besaran di sini. Pertama adalah sigma X 142,6 F dan tau ZX 76,4 F. Sekarang tinggal kita menggunakan teori kegagalan. Ada dua tadi. Yang pertama adalah teori kegagalan distortion energy theory, dan yang kedua adalah teori kegagalan maximum shear stress theory atau von Mises. Ya, pertama kita menghitung dengan distortion energy theory. Mungkin bisa dilihat nanti di textbook, yaitu kesamaan 5-15. Hanya ada dua tegangan normal hanya ada satu tegangan normal yang bekerja, yaitu sigma X, dan hanya ada satu tegangan geser yang bekerja, yaitu tau ZX. Oleh karena itu ini kita bisa lihat sebagai kondisi plane stress problem. Jadi kalau plane stress problem hanya ada dua ya, maka dari rumus 5-15 ini kita bisa sederhanakan karena sigma Y itu kan sama dengan 0. Maka kita dapatkan sigma aksen itu sama dengan 194,5 F. Nah, di sini kita menggunakan teori kegagalan distortion energy theory bahwa sigma bar apabila lebih besar atau sama dengan yield stress, ya, maka struktur akan gagal. Kita tinggal masukkan saja tadi sigma kita sudah dapat, yaitu 194,5 F. Kemudian SY atau yield strength dari material itu diketahui dari soal. Kita lihat di soal, yaitu terbuat dari IC
1035 Forge and heat treated, besarnya adalah 81.000 Newton atau 81 kilo Newton. Nah, dari sini kita bisa hitung dengan mengambil katakanlah SF ini, dengan mengambil materialnya 81.000 dan tegangan kritis yang bekerja 194,5, maka bisa didapatkan gaya F yang diizinkan itu 416 pound. Itu dengan metode distortion energy theory. Bagaimana kalau kita menggunakan von Mises atau maximum shear stress theory? Itu kembali lagi ke rumus dasar untuk menghitung tegangan geser maksimum yang terjadi. Jadi rumus dasarnya dulu kan sigma 12 sigma X plus minus akar X minus sigma Y per 2 dikuadratkan tambah tau X Y kuadrat. Jadi di sini ada beberapa harga nol yang kita tandain. Pertama ini nol. Nah, ini nol ya. Ini bidang yang benar adalah tau XZ ya, sesuai gambar. Maka apa yang kita bisa hitung selanjutnya? Ya. Kita bisa dapatkan tau max-nya adalah 104,5 F. Kemudian kita masukkan ke teori kegagalan maksimum shear stress theory, ya, di mana kita ambil dulu SSY itu adalah 0,5 SY. Apa itu SSY? Barangkali masih ingat, kalau SY ini SY, di mana terjadi perubahan start perubahan permanennya itu di sini, yaitu di SY. Tapi kalau menggunakan distortion energy theory, ya ini kita menggunakan, kalau di laboratorium itu kita menggunakan uji puntir ya. Bentuknya sama, besarnya adalah kita sebut aja shear yield strength karena dia torsion kan shear ya. Maka itu sama dengan 0,5 kali SU atau SU. 0,5 kali SU. Nah, sehingga kalau ini kita substitusi kemari, maka kita dapatkan F 388 Newton. Nah, coba bandingkan dengan F yang kita hitung menggunakan DTE. Jadi DTE berapa? DTE F sama dengan 416 on force. Ini untuk distortion energy theory. Sedangkan F sama dengan berapa? 388 on force. Ini dengan menggunakan maksimum shear stress theory. Dari sini kita lihat ada perbedaannya. Di mana harga distortion energy theory itu lebih besar dibandingkan dengan maksimum shear stress theory. Itu artinya maksimum shear stress theory ini lebih konservatif. Nah, silakan
mengganti angka, membuat kondisi pembebanan yang berbeda, demikian juga tumpuan yang berbeda. Gunakan kedua teori. Pertama, kita bisa menghitung berapa besar pembebanan yang kita inginkan supaya tidak gagal. Yang kedua, kita bisa cek berapa besar faktor keamanan dari struktur, ya. Dan yang ketiga, tentu kita bisa mendapatkan ukuran, ya, dari struktur. Jadi ada 3 yang bisa digunakan oleh teori kegagalan.